Halo teman-teman, melanjutkan jawaban dari live IG maupun YouTube ya, yang belum terjawab akan langsung kita jawab. Ada pertanyaan dari Ibu Rinaldi Fitri 3256. Saya WPOP PPh final kurang dari 500 juta. Tetapi saya ada lebih setor 2 bulan di bulan Januari Februari dengan lebih bayar 160.000. Gimana nggak lebih bayar di SPT-nya? Oke, satu. Di omset Januari ditambahkan saja 500 juta gitu. Sehingga tidak ada LB lagi. Ingat di 2026 omset sampai dengan 500 juta itu tidak usah bayar pajak. Oke? Thank you Bu Rinal, semoga terbantu. Kalau saya harga perolehan dan saat ini saya isi sama karena nggak tahu harga saat ini. Oke, nggak apa-apa ya. Boleh saja, siap. Kalau semua harta dinilai saat ini, kalau tahun perolehan dibuat saat ini semua, apakah boleh? Seperti emas dibuat 2025, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya. Emas harus ditulis di tahun pembelian. Ya. Kalau dulu di SPT 2024 ditulis tahun perolehan 2013, contohnya, kemudian tiba-tiba di 2025 berubah jadi 2025, maka dianggap oleh DJP bahwa yang 2013 itu dijual dan kemudian beli lagi di 2025. Akan ada perhitungan profit ya, kena pajak. Gitu. Thank you Pak Jurnas, semoga terbantu. Bapak Indra, hanya akal-akalan. Lihat aja tagihan PBB yang melonjak dari tahun ke tahun. Oke, siap. Lanjut. Bapak Ibu Desi, kawan, saya ada bukti potong A1 dan BPA2, bla bla bla, DPP-nya hanya 50%. Untuk pelaporan SPT-nya yang dimasukin brutonya atau netonya dan dilaporkan di bagian yang mana? Oke, satu. Atas bukti potong A1 ya, ini adalah pekerjaan tetap ya, pekerjaan tetap di perusahaan. Penghasilannya ditulis di lampiran 1D, oke, penghasilan dari pekerjaan. Oke. Dua, lampiran L1E itu bukti potong, itu semuanya biarin saja di situ. Kemudian yang ketiga, atas penghasilan dari BP21, nah yang netonya, yang DPP-nya 50% itu adalah pekerjaan bebas ya, bisa masuk ke lampiran pekerjaan bebas. Oke, ingat cetak NPPN ya, 2025 dan 2026. Nah, kalau nilainya kecil, boleh juga tulis langsung bruto full 100% sebagai penghasilan neto dalam negeri lainnya. Itu di lampiran 3A, lampiran 3A step 4 titik B. Oke, thank you Bu Desi, semoga terbantu. Bapak Hidrak, uang yang dikasih oleh saudara kandung yang sudah lama kerja di luar negeri, apakah termasuk bukan objek pajak? Itu adalah objek pajak biasa ya, karena hibah bebas pajak hanya boleh dari ayah ke anak kandung, ya, atau sebaliknya. Oke, solusinya adalah si saudara ini kasih uang ke ayah, ke ortunya dulu. Nah, barulah si ortu ini kasih uang hibah ya, kasih uang hibah, barulah si ortu kasih hibah ke anaknya yang lain. Nah, itu bebas pajak. Bapak SDARM. Ko Awan, terima kasih banyak dan salut atas penguasaan materinya. God bless Ko. Makasih sama-sama. Mau tanya, tahun 2023, SPT saya lupa masukin pembelian emas. Tahun 2024 lupa masukin apartemen. Waduh, konsultan saya saranin pembetulan 2023 dan 2024. Setuju ya? Setuju. Pembetulan 2023 dan 2024 saja. Terkait dengan itu juga SPT
perseroan terbatas (PT) ya, tahun 2023-2024 di mana saya dapat penghasilan. Pertanyaan saya, apakah pembetulan SPT pribadi dan PT akan memicu pemeriksaan? Tidak ya, tidak. Pembetulan tidak serta-merta memicu pemeriksaan, gitu. Jadi aman saja. Oke, lanjut. Oke, thank you Pak Esdam, semoga terbantu. Bapak Braveheart, kawan saya lupa masukin investasi obligasi di bibit di mana investasi bertahap 3 tahun lalu. Jika saya masukkan sekarang dengan harga perolehan 2025, apakah akan memicu pemeriksaan atau bagaimana? Satu, prinsip penting ya, prinsip penting. Kenaikan harta harus cocok dengan penghasilan di tahun tersebut, ya. Nah, jadi kalau kenaikan harta tidak bisa diimbangi oleh penghasilan, maka ada dua opsi. Oke. Opsi satu adalah akui tambahan penghasilan di 2025, bayar pajaknya. Opsi kedua adalah lakukan eh, pembetulan SPT mundur, ya. Nah, sehingga penghasilan dan kenaikan harta bisa cocok. Kira-kira gitu ya konsepnya. Thank you Pak Bref, semoga terbantu. Kawan, kami renovasi rumah di 2025. Bagaimana menambahkannya di Cortex? Oke. Contoh, rumah dilapor di 2024 senilai 1 miliar. Oke. Di 2025 dilakukan renovasi senilai 300 juta. Maka di SPT 2025 harga perolehan rumah itu berubah menjadi 1,3 M. Sesimpel itu ya. Pada 2008 saya menerima hibah rumah dari orang tua, pernah saya laporkan dalam SPT suami. Tetapi setelah beberapa tahun tidak pernah lagi. Saya ingin memasukkannya dalam SPT saya. Bagaimana caranya? Waduh. Oke, tracking kembali di tahun berapa dia hilang dari SPT. Nah, alangkah alangkah baiknya dilakukan pembetulan pada tahun tersebut sampai 2024 untuk memasukkan kembali rumah tersebut. Karena sayang dong, kita udah lapor, tiba-tiba hilang gitu ya. Sebaiknya di pembetulan dilaporkan kembali sih. Thank you Bu Aisyah. Semangat bantu. Ibu Pak Ari Kurniawan. Tanya lagi kok, masih UMKM PPh final dengan istri afiliator. Ada yang bilang bukti potong L1 yang lebih bayar bisa dipindah ke L3, tapi ada juga bilang bisa dipindah saja ke L2. L2 tidak bisa, L3 juga saya rasa tidak bisa. Oke. Satu, bukti potong non final biarkan tetap di L1 titik titik E ya. Saya rasa tidak bisa dipindah ke lampiran yang lain. Dua, sementara ini saya masih menggunakan PPh final. Jika penghasilan dan bukti potong dari afiliator metode NPPN, apakah hal ini akan menggugurkan PPh final? Jawabannya tidak ya. NPPN tidaklah menghapus status UMKM final seseorang. Tiga, supaya tidak gugur, masih pakai PPh final, perlakuan penghasilan dan bukti potong bagaimana? Karena penghasilan utama dari UMKM final, sedangkan akun afiliator sudah tidak aktif ke BAN 2026. Oh, oke. Tidak pengaruh ya, tidak pengaruh. Ya, NPPN dan UMKM bisa jalan bersama-sama. Oke, thank you Pak. Semoga terbantu. Ibu Lim. Kawan, pembetulan SPT misalnya mulai dari 2019 sampai 2024 untuk merubah nilai atau menyesuaikan nilai harta. Apakah tidak memicu pemeriksaan sebelum dan sesudah pembetulan nihil? Saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak langsung memicu pemeriksaan. Oke, pemeriksaan. Namun WP harus selalu siap dengan potensi pemeriksaan. Oke. Atau saya kepikiran alternatifnya adalah nambah atau menyesuaikan harta tersebut di SPT 2025. Nah, boleh saja menambah atau sesuaikan harta di SPT 2025. Prinsipnya adalah
penambahan harta harus cocok dengan penghasilan di 2025. Sesimpel itu. Gimana menurut Koko? Saya bawaannya bad thinking aja sama orang pajak. Menurut saya, ya bebas aja sih, bebas. Ibu mau gimana bebas ya. Mau langsung tembak ke 2025 boleh, asalkan penghasilannya cocok. Kalau penghasilan nggak cocok, berarti kan mesti menambah penghasilan gitu. Kalau tidak mau nambah penghasilan, nggak mau bayar pajak, berarti mesti mundur pembetulannya, agak repot dikit gitu. Dan pemeriksaan tuh enggak lah, gua rasa enggak. Bapak Michela Oktora, Koawan, suami dan saya pensiunan swasta. Sekarang income dari bunga tabungan, obligasi dan trading, saham dan sewa. Semuanya terkait PPh final. KLU saya dari pegawai swasta menjadi KLU berapa? Jawabannya biarin saja KLU pegawai tersebut ya. Tidak pengaruh kemana-mana, Bu. Ya, thank you, Bu. Selamat menikmati hari pensiun ya. Bapak Indra, bukankah yang sudah ikut TA dan PPS 2022 sudah tidak dapat melakukan pembetulan SPT 2020 ke bawah? Betul, betul ya. Sudah dikunci sudah dikunci SPT 2020 apabila apabila ikut PPS K2. Dan kalau pembetulan dianggap tidak pernah sampai SPT, betul ya, betul. Jadi pembetulannya cukup sampai 2021 saja. Oke, thank you Pak Indra, semoga terbantu. Bapak Langkah AL, Pak, CV yang dibentuk Januari 2026 betul sudah tidak bisa menggunakan PPh final omset? Jawabannya masih bisa ya. Coba saja cetak suket PP 55-nya ya, pasti bisa untuk 4 tahun ke depan. Tapi waktu request surat keterangan PPh final berhasil, ya ini berhasil nih ya. Ya, kok ada dapat kabar bahwa ketika aturannya di-approve, direvisi akan berlaku sejak Januari. Jadi bagaimana ya, Pak? Oke, masih bisa ya? Itu buktinya Bapak bisa dapat ya, suket PP 55. Oke, cuekin saja isu-isu nggak jelas ya. Kita ikuti UU BP ya, UU BP yang paling mutakhir ya, mutakhir. Thank you, Pak. Bapak Kasen, emang bisa pembetulan lebih dari 5 tahun? Jawabannya bisa ya, bisa-bisa aja. Bisa ya, bisa saja, kecuali dia sudah ikut PPS K2 yang sudah mengunci SPT 2020. Oke, kita lanjut ke live Instagram. Ada Bapak Y. Tirta Jaya, kok aman? Apakah mencetak NPPN bukan jebakan Batman supaya nanti seterusnya nggak bisa pakai UMKM? Saya rasa tidak ya. NPPN dan UMKM itu adalah dua dunia yang berbeda, dua hal yang berbeda, dan tidak saling menghilangkan. Thank you Pak Y. Tirta. Bapak Y. Tirta Jaya. Ibu Melan Merina, saya dapat hibah dan sudah dilaporkan di SPT tahun lalu. Kalau di konteks, isi di mana kok? Jadi gini Bu, hibah itu cukup dilapor satu kali saja di tahun dia terima hibah. Tahun berikutnya itu hanya mengupdate hartanya saja, jadi tidak lagi melaporkan penghasilan hibah. Oke, thank you Bu Melan, semoga terbantu. Ibu Melan Merina, Bapak Bape, halo kok, kalau WP orang pribadi dapat bukti potong PPh 22 dan status WPOP itu dipakai UMKM PPh final. Apakah bukti potong PPh 22 bisa dikreditkan? Jawabannya bisa ya, bisa. Cuma dia perlu apa enggak? Kalau dia sudah PPh final kan dia masih perlu nggak bukti potong itu, gitu ya. Kalau dia udah nggak perlu, maka terpaksa dia tambahkan penghasilan neto dalam negeri lainnya supaya tidak kena LB. Thank you Pak Bape, semoga terbantu. Bapak Bape 88, Bapak Bun Scramble, malam Pak Awan, saya setoran bulanan 2025 PPh final saya yang tidak masuk di konteks. Oh, maksudnya ada yang tidak masuk ya. Dan ternyata masuk ke tahun 2026. Apa yang mesti saya lakukan? Tahun ini istri gabung ke SPT suami. Harta istri masuk ke kolom mana? Oke, satu. Yang 2026 yang sudah dilaporkan itu, 2026 yang sudah dilaporkan, sudah dibayar, itu biarkan digunakan untuk 2026 saja. Oke? Yang 2025 tinggal dibayar ulang. Kemudian yang harta istri itu masuk di bagian harta ya. Di suami juga masuk bagian harta. Oke? Lanjut Pak Bung Scrabble, semua terbantu. Bung Scramble.
Bapak NN Cruz, kalau anak kerja di luar negeri beri uang kepada orang tua, masuk di SPT orang tua sebagai apa? Jawabannya sebagai harta biasa ya, sebagai harta biasa. Kemudian dia lapor penghasilannya adalah penghasilan namanya hibah ya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Thank you Pak NN Cruz. Bapak NN Cruz 02. Bapak Made Bagus. Tanya kok, di Kortes di lampiran 2 bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, wajib diisi NPWP atau KTP pemberi waris ya. Gimana cara isi bila pewaris sudah almarhum dan tidak punya NPWP? Bapak isi aja KTP-nya, Pak. KTP masih ada dong, ya. Isikanlah KTP-nya beliau. Kalau nggak ada juga, ya udah kasih strip saja, ya. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Made bagus. Ibu Josephine, biaya sewa yang belum dibayar, apakah dipotong PPh final saat terhutang atau saat dibayar? Jawabannya dibayar aja, Bu. Dibayar aja. Ketika dibayar baru dipotong. Thank you, Bu Josephine. Semoga terbantu. Ibu Josephine. Bapak Bun Scramble, ada setoran bulanan 2025 PPh final saya yang tidak masuk di Cortex. Dan ternyata masuk ke tahun 2026. Tadi sudah ya? Thank you, Pak. Bapak Bun Scramble. Bapak Genus Basket, untuk pelaporan SPT yang UMKM, apakah pakai sistem NPPN atau PPh final bisa kok 2025? Jawabannya bisa PPh final 2025 menggunakan UMKM 0,5% ya, tetapi dia tetap wajib mencetak NPPN. Thank you Pak Genus, semoga terbantu. Bapak 7IDD, untuk saham di laporan per sekuritas boleh nggak kok? Makasih. Jawabannya boleh ya, per sekuritas saja, tidak harus per emiten. Thank you Pak 7. Bapak Genus Basket, Bapak 7ID, Bapak Ling JKT, malam Pak, jika warisan rumah sudah balik nama, apakah di keterangan harta tetap ditulis warisan? Jawabannya tetap ya, tetap ditulis warisan. Jadi sumber penghasilan tetap warisan. Bapak Ling JKT 218, Bapak Bun Scramble, tadi sudah ya. Pak Bun Scramble, Bapak Budi Darlung, dividen saham apakah bisa direinvestasi ke tabungan? Jawabannya boleh, bisa. Pembuktiannya bagaimana kok kalau sudah direinvest ke tabungan? Nah, ini susah kan? Bagaimana kita membuktikan tabungan yang terus bergerak-gerak, uang masuk keluar dapat dianggap investasi. Jadi supaya tidak pusing, Bapak belikan saja SBN ya, surat berharga negara, atau belikan saja deposito yang dapat ditahan selama 3 tahun. Oke, thank you Pak Budi, semoga terbantu. Pak Budi Darlung. Bapak Ibu Anggraini Tasya, saya ikut PPS untuk asuransi unit link. Sekarang di Cortex ditanya harga perolehan dan harga saat ini. Jadi isinya apa ya kok? Asuransi kan ikut PPS. Oke, paling gampang Bu ya. Nilai 2024 Ibu tambahkan dengan nilai premi 2025. Oke, itulah jadi nilai yang Ibu sudah laporkan di SPT 2024 ditambahkan dengan nilai premi yang dibayar di 2025, itulah yang Ibu lapor di 2025 ini sebagai harga perolehan dan juga nilai saat ini juga sama, angka yang sama. Oke, nanti 2026 Ibu tambahkan lagi dengan nilai premi. Nah, begitu seterusnya ya, ditambah premi, tambah premi, tambah premi. Thank you Bu Anggraini. Ibu Anggraini Tasya. Bapak Serbaguna, saya WP orang pribadi UMKM 0,5% dan ada penjualan saham dan pendapatan sewa gedung. Apakah gabung termasuk omset 4,8 M? Jawabannya tidak ya. Yang di luar usaha tidak usah. Thank you Pak Serbaguna. Bapak Serbaguna. Bapak Sendanil. Total penghasilan neto saya dari 3 usaha hanya 36 juta. Masih di bawah PTKP. Oke, terus. Bapak Sendanil. Apakah karena ini jadi muncul di lampiran 5A perhitungan kompensasi kerugian fiskal sebesar 36 juta? Jawabannya bukan ya. Munculnya lampiran 5A itu karena Bapak memilih pembukuan. Jadi Bapak mesti kembali ke halaman induk yang paling atas, Bapak pilih pencatatan ya, jangan pilih pembukuan. Kalau Bapak pilih pencatatan, maka L5 itu hilang. Thank you Pak Sendanya, semuanya bantu. Bapak Sendanil, Bapak Serbaguna. Laporan SPT tahunan lebih baik lapor tunai atau setelah kas saja. Dua-duanya boleh Pak, bebas. Karena konsultan saya bilang kalau lapor setara kas nanti bisa timbul pertanyaan dari AR di mana diminta penjelasan. Ya boleh-boleh saja ya. Uang tunai juga sama bisa diminta penjelasan ya. Jadi kalau minta penjelasan ya kita jelaskan. Kita jelaskan bahwa setara kas itu campur aduk semua barang-barang saya gitu ya, tong sampah gitu. Thank you Pak Serbaguna, semoga terbantu. Serbaguna. Ibu Lawer Kiara. Jadi perhiasan setelah 2015, tetapi sebelum 2022, apakah hanya peserta TA yang bisa pas final? Betul ya.
pas final itu adalah TA, ya. Pas final hanya boleh untuk orang yang sudah ikut TA, betul. Saya pernah baca sekarang OP PPS boleh pas final. Enggak bisa. Bingung jadinya. Di sinilah akan terjawab yang benarnya. Thank you, kawan. Ya, enggak ya. Jadi pas final itu kan PMK-nya itu berlakunya sebelum adanya PPS, ya kan nggak bisa dong orang ikut PPS kemudian boleh ikut pas final. Jadi pas final itu adalah TA kesempatan kedua, TA ya, tes amnesti. Jadi bukan PPS. Thank you Pak Lauer Kiara. Bu Lauer Kiara, Bapak Serbaguna. Kalau tahun-tahun sebelumnya sudah tulis uang tunai gitu ya, apakah bisa diganti jadi kas setara kas di tahun ini? Apakah ada masalah? Saya rasa nggak ada masalah, Pak. Saya rasa nggak ada masalah ya, uang tunai setara kas campur aduk. Thank you Pak Serbaguna, semoga terbantu. Bapak Bapak L23 Mons, Pak Awan, saya dapat bukti potong dari afiliat Shopee, sehingga bakalan lebih bayar nih. Gimana biar nihil? Atau dihapus saja? Terus gimana cara hapus bukti potong? Oke, yang pertama, bukti potong jangan dihapus ya, kalau itu sudah betul. Yang kedua, Bapak akui penghasilannya di lampiran yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, tambahkan angkanya di situ, di otak-atik aja angkanya sampai Bapak tidak mengalami LB lagi, sampai SPT-nya menjadi kurang bayar. Thank you Pak L23 Mon. Pak L23 Yemons. Bapak Oimelan, Ibu Oimelan Wijaya, misalnya mau beli ruko untuk usaha CV, bagusnya beli atas nama CV atau nama pribadi. Beli ruko atau untuk usaha CV. Lihat uangnya, Bu, lihat uangnya. Uangnya uang CV atau uang pribadi. Kalau menurut saya, beli ruko itu gunakanlah uang pribadi dan belinya nama pribadi, kalau menurut saya ya. Nanti dari pribadi tinggal disewakan kepada CV kalau mau. Oke. Jika pribadi, apakah jika ruko dipakai CV harus bayar sewa ke pribadi? Jawabannya iya. Menurut saya begitu. Iya, harus bayar sewa. Baiknya pribadi atau CV kok belinya. Nah, mending belinya pribadi kemudian eh, CV itu sewa. Thank you Pak Ibu Wijaya. Bapak Ibu Oimelan Wijaya. Bapak Bun Scramble. Tadi sudah ya, Pak Bun Scramble. Bapak Ayu ORG. Kawan, apakah tidak harapan LB untuk restitusi? Saya sih enggak lah. Pendapatan saya, misalnya Z, kali ini bukti potong yang masuk otomatis, ternyata jadi LB, lumayan besar. Apakah saya tingkatkan pendapatan terus hingga 3-4 kali Z? Jawabannya betul, betul Pak ya. Jadi pendapatannya itu kalau perlu 10 kali juga nggak apa-apa. Yang penting tidak LB. Yang penting LB-nya hilang, menjadi kurang bayar. Kurang bayar 1.000 perak juga boleh ya, kita bayar aja. Gitu. Daripada LB, kemudian restitusi, kalau berhasil sih nggak apa-apa, tapi kalau dipersulit malah repot ya nanti ya. Nah, namun dalam prakteknya Pak ya, gue kasih tahu aja, dalam prakteknya banyak orang yang pegawai itu LB-nya diterima kok ya, restitusi itu diterima gitu, banyak kasus ya, tidak sampai pemeriksaan. Cuman saya malas cari gara-gara. Thank you Pak ORG, semua terbantu. Bapak Ayo ORG. Bapak Nise, apabila terdapat potongan pajak di luar negeri atas dividen luar negeri, apakah potongan pajak itu dapat dikreditkan di SPT tahunan walaupun dividen luar negeri tersebut dilaporkan juga di laporan realisasi dividen sebagai bebas pajak? Oke, jadi gini Pak. Kalau dividennya sudah Bapak laporkan sebagai penghasilan tidak kena pajak, menurut gua sih bukti potongnya enggak juga ya, nggak bisa dikreditkan saya rasa ya. Karena penghasilannya sudah kita lapor sebagai yang non objek pajak. Maka bukti potongnya pun hangus. Thank you Bu Nisa, semoga terbantu. Ibu Nisa 99. Bapak Edwin Murtejo, malamko. Bukti potong 21 dokter. Dari rumah sakit, DPP-nya adalah secara total bukti potong, sedangkan dokter hanya dapatkan 85%-nya. Ada sharing profit. Yang dilaporkan DPP yang mana kok? Oke, jadi yang pertama yang paling gampang adalah ikuti bukti potong. Oke, Bapak menggunakan metode NPPN kan? Menggunakan metode NPPN 50% kan? Persentasenya. Begitu berarti Bapak tuliskan brutonya adalah bruto sesuai bukti potong yang sudah full 100%. Kemudian normanya adalah 50%, yaitu 50% dari total brutonya. Jadi intinya adalah ikuti bukti potong. Oke. Masalah pendapatan profit sharing itu cuma sekian-sekian persen itu memang jadi masalah sejak dahulu ya, sejak lama dipermasalahkan. Gua rasa DJP nggak peduli. DJP tetap ikuti bukti potong.
Oke, thank you Pak Edwin, semoga terbantu. Bapak Edwin Murtejo. Bapak Made bagus. Tanya kau, di korteks di lampiran 2 bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada kolom NPWP sumber penghasilan dan namanya. Diisi apa ya? Mohon penjelasannya. Diisi nama dan NPWP sumbernya, Pak. Jadi kalau Bapak terima contohnya hibah nih, hibah dari orang tua, ya udah, berarti tulisnya adalah nama dan NPWP si orang tua. Gitu, Pak. Jadi tergantung sumbernya dari mana, kan uang kan tidak turun dari langit ya. Uang itu kan pasti datang dari seseorang. Nah, seseorang itu Bapak kita laporkan sebagai nama dan NPWP-nya. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Pak Made bagus. Bapak Bun Scramble, malam Pak Wan, ada setoran bulanan PPh final saya yang tidak masuk di Kortes. Oh, tadi sudah ya? Tadi sudah. Thank you Pak Bun. Bapak Edwin, karena apabila yang dilaporkan DPP secara total, maka akan lebih besar untuk bayar pajaknya. Iya, memang besar ya. Dokter memang kena masalah hal seperti ini. Ini mesti ngomong ke rumah sakitnya, gitu loh. Dalam prakteknya, rumah sakit pun tidak berdaya, karena memang aturan pajaknya begitu. Thank you Pak Edwin, semua teman-teman. Bapak Edwin Murtejo. Ibu Testi Yesi, kau mau tanya, orang tua dapat hibah tanah 1960 tidak ada NPWP. Tahun kemarin buat NPWP, dan mau lapor SPT tahun ini. Gimana cara isinya? Oke, ulang ya. Dia dapat hibah 1960 tidak ada MPWP. Tahun kemarin buat MPWP dan mau lapor tahun ini. Nggak apa-apa, lapor aja ya. Jadi lapor aja ada sebuah tanah tahunnya tahun 1960, ada buktinya kan? Ada buktinya, ingat ya, 1960. Kemudian laporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak namanya warisan. Ya, thank you buat Testi, semoga terbantu. Terima kasih, Bapak. Bapak Cadar 785, Ko, tolong tanya, apakah AR masih punya data TA 2016? Jawabannya ada dong, tidak boleh hilang. Thank you, Bu Cadar. Bapak YMME, kalau LB solusi menambah penghasilan lainnya, apakah tidak masalah? Jawabannya tidak masalah. Soalnya kan bukti potongnya LB dari penghasilan dari tempat kerja. Nggak apa-apa Bu ya. Daripada mau gimana lagi, nggak ada solusi lain ya. Solusi lainnya apa? Hapus bukti potong malah blunder, salah. Gitu ya. Thank you Pak Bu YME. Bapak Bun Scramble, tadi sudah ya. Thank you Pak Bun. Bapak Bun Scramble. Ibu Nisa 99, untuk dividen luar negeri yang dipotong pajak di luar negeri, jumlah yang dipakai pada pelaporan yang mana? Apakah jumlah dividen setelah dipotong pajak atau sebelum pajak? Jawabannya yang sudah net ya, yang sudah net. Biar Bapak nggak pusing ya. Kalau sudah dipotong kalau kita lapor yang sebelum dipotong, nanti gimana dong? Kan kita nggak terima uangnya. Nah, kalau menurut saya yang netnya saja, yang betul-betul net yang kita terima. Thank you Pak Nisa, semoga terbantu. Ibu Solihino, malam kau, saya terima dividen dari perusahaan dan dibelikan SBN. Bagaimana pelaporan di Kortex untuk jumlah nominal dan bunganya? Jadi, anggaplah kita beli SBN itu senilai 100 gitu ya, tetapi yang kita bayarkan mungkin 100 plus atau 100 kurang gitu. Maka, saya tetap laporkan harta itu adalah 100, senilai nominal. Oke. Kemudian jumlah bunganya ya kita tinggal lihat ya, nah, dari laporan banknya, berapa bunganya, berapa pajaknya. Pajak kan sekitar 10% ya, jadi tinggal lapor di bagian PPh final untuk bunga dan pajak atas SBN. Thank you Pak Solihinau. Bapak Solihinau. Bapak Budi Darlung, kalau bukti potong 21, PPh 23, istri masuk ke kredit pajak suami. Apakah dapat dihapus? Jangan dihapus ya, jangan dihapus. Suami dan istri punya MPP masing-masing. Oke. Oh, sorry. Kalau MPP masing-masing, maka boleh dihapus untuk bagian yang istri ya. Nanti di istri kan sudah muncul punya dia tuh. Nah, nanti yang punya bukti potong istri di istri saja ya. Karena kan ini sudah masing-masing nih, sudah MT ya. Nanti isi lampiran 4B ya untuk mengisi formulir PHMT. Thank you Pak Budi. Bapak Budi Darlung. Bapak Cindra, malam Pak Awan. Masuk Cortex setelah bikin konsep, di halaman pertama ada gambar lonceng, diklik refresh, ada kotak masuk. Pada kolom paling kanan, prioritas ada tulisan medium high art. Oke, nggak usah pusing Pak ya, nggak usah pusing. Bapak itu adalah membuka halaman baru. Bapak mesti balik ke halaman berikutnya. Di page atau di tab atau di halaman sebelumnya, itulah dia konteksnya. Thank you Pak Cindra. Pak Cindra. Ibu Live Healthy, malam ke awan mau tanya, PPh orang pribadi jika ada PPh 25, hitungkan di konteksnya bagaimana? Ibu mesti masuk ke lampiran 4, lampiran
lampiran mana yang PPh 25? Lampiran 4A ya. Lampiran 4A untuk mengisi PPh 25, untuk menghitung PPh 25. Lalu, apakah harus setor tahun berikutnya atau dihilangkan? Ya tergantung ibu ya. Ibu mau menghilangkan atau ibu mau setor. Kalau ibu mau setor, maka ibu mesti setor tiap bulan ya. Tiap bulan PPh 25. Kalau mau dihilangkan, maka ibu mesti input di lampiran 4A. Dengan syarat penghasilan ibu itu tidak rutin ya. Kalau penghasilan tidak rutin kan nggak usah dihitung. Thank you Bu Live Healthy. Bapak live healthy and prosper. Bapak Ibu Sinta Marta, bukti potong dari jam sostek cairin JHT, apakah bisa masuk ke final? Bapak mesti lihat bukti potongnya, bentuknya final atau bukan. Kalau bentuknya final, maka dia masuk ke final. Kalau bentuknya tidak final, maka kembali ke non-final. Thank you Pak Sinta, Ibu Sinta ya. Lihat di bukti potongnya. Bapak Sinta Marta, Ibu. Ibu Melani, makasih Ibu sama-sama. Melan Melia, nah. Ibu Amelia, kok kalau UMKM tidak daftar NPPN boleh nggak? Menurut saya wajib daftar NPPN. Ibu Amelia Veronica. Bapak Bun Scramble, tadi sama ya, sudah ya. Bapak Bun Scramble. Kemudian Bapak Manda Bagus, di lampiran 2 bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, mau tambahin warisan tanah. Ada kolom yang harus diisi, yaitu penghasilan bruto. Apakah diisi nilai warisan? Jawabannya betul ya, betul, isi nilai warisan. Thank you Pak Made. Bapak Made Bagus. Oke, Bapak Bun Scramble tadi sudah ya. Bun Scramble. Bapak Johan Ciu, malam kawan, soal kredit pajak dari bukti potong PPh 23 kita akui jangan dihapus. Jika LB, opsi tambah penghasilan lainnya. Bagaimana dengan status PKP? Karena jika ada pendapatan, pasti dikenakan PPN atas pendapatan lainnya juga. Ini OP atau badan, Pak? Jadi gini, kalau Bapak statusnya PKP, maka metode itu tidak bisa digunakan. Oke? Kalau statusnya PKP, maka metode penghasilan lainnya nggak bisa digunakan. Bapak harus mengajukan yang namanya restitusi pendahuluan ya. Pengembalian pendahuluan itu boleh digunakan ya. Pengembalian pendahuluan, minta kembaliin uangnya. Kalau karena Bapak PKP. Kalau PKP kan sensitif ya, nggak bisa sembarangan otak-atik. Thank you Pak Johan, semoga Bapak terbantu. Johan Bapak Andrew Darmala, malam Pak Awan. Untuk pasangan baru menikah memilih MT karena suami UMKM 0,5%. Istri hanya satu pemberi kerja. Istri lapor TK0 atau KI ke kantor pajak, ke kantor Pak. Ke kantor TK0 ya. Kalau ke kantor tetap TK0, namun ketika isi SPT tahunan itu terjadi formulir PHMT. Nah, formulir PHMT itu pasti menggunakan KI, K garis miring I. Begitu Pak ya. Thank you Pak Andre, semoga terbantu. Bapak Andrew Darmala. Bapak Jovis B, reksadana pendapatan tetap tiap bulan ada masuk dana sebagai dividen. Namun, reksadana tersebut minus. Pokoknya itu minus. Apakah dividen tersebut dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak? Jawabannya iya. Yang namanya reksadana itu tidak kena pajak. Thank you Pak Jovis. Bapak Jovis. Pak. Ibu Yunati Santoso, punya uang tunai di SPT 3 miliar. Apakah sebaiknya diganti ditulis emas 1 kilogram? Oh tidak ya, tidak. Biarkan saja di uang tunai. Apakah nanti diminta bukti beli? Jawabannya bisa aja. Terus nanti kapan-kapan kali kita jual. Apa juga dikenai bukti jual? Jawabannya iya ya. Jadi kalau emas itu ketika dijual maka akan ada keuntungan. Keuntungan itu akan kena pajak. Ya, jadi kalau belum ada emas maka tidak usah munculkan emas. Ya, tuliskan aja setara kas lainnya atau uang tunai. Thank you Bu Yunati. Pak Ibu Yunati Santoso. Ibu Melki WPP, malamku mau tanya, jika kita menambahkan penghasilan dalam negeri lainnya untuk menghilangkan lebih bayar, apakah ada dampaknya buat wajib pajak? Kita menambahkan penghasilan negeri lainnya untuk menghilangkan lebih bayar, apakah ada dampaknya buat WP? Jawabannya tidak ya. Dan jika ditanya penghasilannya dari hasil apa? Jawabnya dari angpau ya, terima angpau. Ya, kita selama setahun kan ada terima angpau dari mana-mana. Thank you Pak Melki. Ibu Melki PPP. Ibu Sherly, Pak mau tanya, aset istri mesti dilaporkan di SPT suami nggak untuk laporan SPT yang digabung? Jawabannya, kalau istri tidak punya NPWP, maka semuanya gabung ke suami ya, baik itu aset maupun penghasilan. Thank you, Bu Sherly. Ibu Sherly Nepania. Bapak Yunarti Santoso, uang tunai sudah dilapor di SPT. Ya, tadi sudah betul ya. Bapak Edwin, kok SPT Badan, PPh unifikasi yang kita terbitkan dan terpotong nih Pak Edwin, terpotong. Bapak Yunarti Santoso, Edwin Murtejo. Bapak Yunarti, mohon sebaiknya gimana ya? Nah, tadi sudah saya jawab ya. Thank you Pak Yunarti.
Bapak Edwin, kok untuk Blue BCA, apakah dapat diperhitungkan dengan NPPN? Kebetulan sudah daftar di tahun lalu karena profesi pekerjaan bebas. Jawabannya boleh sih Pak ya. Blue BCA itu kan nama rekening. Apa hubungannya dengan penghasilan? Oke, thank you Pak Edwin. Bapak Yunarti Santoso, Edwin Murtejo. Ibu Gresiawati, malam kawan mau tanya, jika SPTOP ada di PPh 25, bagaimana perlakuan untuk tahun depan? Oke, baiknya tetap ada atau bagaimana? Jadi gini Bu Gracia, kalau Ibu punya penghasilan rutin, ya maka PPh 25 itu bagus supaya lebih ringan tahunannya. Tetapi kalau penghasilan Ibu tidak rutin, maka Ibu boleh menghilangkan PPh 25 dengan cara mengisi lampiran 4A. Di situ boleh menghitung PPh 25, hitung sendiri. Dibikin nol juga bisa. Gresiawati, Bapak Ibu Yunarti Santoso, kita takut nanti Oknum Pajak minta lihat fisik uang tunai. Nggak ada masalah kalau uang tunai ya, saya rasa tidak akan diminta fisik. Pak Yunarti Santoso, Bapak Jin Hyang, malam kok. Saya 2016 KPR rumah dan tidak pernah lapor harta sampai sekarang. Kalau lapor sekarang, apakah perlu pembetulan sampai 2016 sampai 2024? Oke, jadi gini, kita mesti paham satu prinsip Pak ya, satu prinsip utama. Kenaikan harta harus cocok dengan penghasilan di tahun tersebut. Jadi kalau Bapak masukin rumah, anggaplah 1 miliar, pertanyaannya, ada nggak penghasilan 1 miliar di tahun ini? Kalau ada, boleh, silakan. Kalau tidak ada, maka mesti lapor mundur, SPT mundur. Apakah lapor mundur mesti ke 2016? Kembali lagi tergantung dari perhitungan harta dan penghasilan. Oke, kalau penghasilannya sudah cocok dengan 3 tahun aja, ya udah mundur 3 tahun cukup. Kalau penghasilannya butuh 4 tahun, ya 4 tahun, gitu ya. Thank you Pak Jin Hiat, semua terbantu. Bapak Jin Hyang, Ibu Meli Halim, malam kawan, mau tanya, kalau Januari 2026 terlanjur setor PPh 25 gimana? Nggak ada masalah Bu ya. Jadi omset Januari tinggal ditambah 500 juta, beres. Oke. Nanti omset Februari sampai dengan Juni dikurangin 1 juta, 1 juta, 1 juta sehingga berkurang 500 juta. Oke. Thank you Bu Meli, semua bantu. Ibu Melia Halim, Bapak Bun Scramble, tadi sudah ya? Tadi sudah. Bapak Bun Scramble, Ibu Asri Wiriani, malam Pak mau tanya, NPWP sudah NE karena kerja di luar negeri. Lalu, bulan kemarin ada transaksi jual tanah di Indonesia dan kena pajak. Lalu, apakah harus lapor aktifkan NPWP dan lapor SPT tahunan? Nggak usah Pak, kalau sudah NE cuekin aja Bu. Kalau sudah NE ya, udah cuekin aja. Nanti tahun ketika pulang baru diurus. Thank you Bu Asri, sama teman-teman. Ibu Asri Wiriani, Bapak Bun Scramble tadi sudah ya. Bapak Bun Scramble, Ibu Kimi Nura, malam kawan, untuk bunga obligasi, cara hitung pajak terhutangnya gimana? Karena dari banknya tidak dapat detailnya. Oke, untuk pengisian nilai saat ini, oke. Jadi bunga obligasi kalau Bapak nggak dapat detail, ya dikira-kira aja Pak. Kan ini sudah PPh final ya, jadi dikira-kira saja. Untuk pengisian nilai saat ini, harta tidak bergerak berdasarkan apa? Harta tidak bergerak. Kalau properti ya gunakan NJOP. Ya, kalau tanah bangunan gunakan NJOP. Kalau yang lain samain aja dengan nilai perolehan. Thank you Bu Kimi, semua terbantu. Ibu Kimi Nura 88, Bapak Bun Scramble, tadi sudah ya. Bapak Bun Scramble, Tadi sudah ya Pak Bun Bapak Scramble. Bun Scramble, Bapak BCRW, kalau perlu revisi SPT dari tahun 2008, karena banyak. Kalau saya buat SPT 2025 dulu yang benar, setelah itu baru pembetulan, boleh nggak? Jawabannya boleh, boleh aja ya. Jadi kita udah punya hitungan nih, sudah punya planning kan? Kita lapor 2025 dahulu, ya boleh-boleh saja. Thank you Pak BC. Bapak BCRW, Bapak Bun Scramble tadi sudah. Bun Scramble, Ibu Yeni Chen, suami istri gabung NPWP. Untuk jual saham, pendapatan bunga lapor per masing-masing ya kok? Jawabannya iya, iya. Bukan digabung kan? Iya, dipisah masing-masing. Untuk pendapatan bunga rekening anak perlu dilapor? Jawabannya perlu ya. Jadi ikuti uangnya. Jadi rekening di anak itu uang siapa? Kalau uang bapaknya, maka lapor di bapaknya. Kalau uang mamanya, lapor di mamanya. Kalau uang berdua, ya lapor masing-masing. Sesuai porsinya. Thank you Bu Yeni, semua Ibu teman-teman. Yeni Chen 15, Bapak Melki, tanya lagi ke Awan. Saya punya rumah diberi ke adik ya. Untuk daftar harta di SPT, apakah dihapus saja? Jawabannya dihapus betul, tetapi ingat ya, di adik akan dianggap ada penghasilan dan dia masih bayar pajaknya. Karena itu kan sama aja kayak hadiah. Thank you Pak Melki, semua teman-teman. Melki VPP, Ibu Ibu Melan Merina, kok
Kalau semua penghasilan atas bukti potong 2-3 sewa alat, bisa kurang bayarnya jadi gede. Oke, kalau cuma separohnya penghasilan atas bukti potong yang dihitung boleh? Jawabannya tidak ya, laporkan full. Bu Thank you, Bu Melan Melan. Merina, Ibu Meli Halim, SPT UMKM, waktu isi penghasilan dari pekerjaan, pilih tidak, tapi warning ada bukti potong. Oke. Ketika klik iya, bukti potong adalah punya istri yang lapor ke SPT suami. Gimana solusinya? Yang paling gampang adalah bukti potong istri dihapus saja. Kemudian kan ini lapornya kan berarti PHMT ya. Kalau PHMT berarti nanti akan ada formulir lampiran 4. Thank you Bu Meli Halim, semoga terbantu. Ibu Meli Halim, Bapak Yuna Dewi, malam kawan. Kalau misalkan harta yang dimasukkan di SPT tahunan orang pribadi kelebihan lapor uang tunai. Kalau dihilangkan boleh nggak? Jawabannya boleh ya. Harta itu kalau mau turun tidak masalah. Ibu Yuna Dewi, Bapak Bapak Edwin, kok kalau bukti potong kita hapus semua biar nggak lebih bayar boleh nggak? Menurut saya tidak ya. Menurut saya jangan. Karena bukti potongnya kan itu betul. Thank you Pak Edwin. Kris, Ibu Yunarti, kok kalau ada PT, apotik usaha, usahanya apotik ya, pakai rekening penampungan dengan nama pribadi direktur, apakah masih boleh? Jawabannya boleh, tetapi nanti harus digabung ke CV ya, atau ke PT-nya ya, ke PT. Jadi PT itu punya rekening atas nama pribadi gitu loh. Jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Apa jadi masuk omsetnya direktur, direktur nyape dokter? Enggak sih, enggak ya. Rekening yang dipakai untuk PT ya dipakai untuk PT. Jadi tidak masuk ke omsetnya direktur. Thank you Pak Yunarti. Bapak Yunarti Santoso, Bapak Cheyun Glieko, saya sudah pensiun. Kalau saya ada titip uang kepada orang lain, digunakan sebagai dana usaha. Saya titip uang ke orang lain, digunakan sebagai usaha. Lalu, saya mendapatkan imbalan uang tiap bulan. Apakah harus dilaporkan? Jawabannya iya. Bagaimana cara lapornya? Oke, begitu titip uang, kan kita lapor sebagai namanya piutang ya. Kita titip uang, itu namanya piutang. Oke, ada uang balik dari dia, bunganya, itu lapor sebagai bunga. Ya udah, lapor bunga, nanti bunga kena pajak, hitung pajaknya, gitu. Thank you Pak Yunli, semoga terbantu. Bapak Ceyun Glie, Bapak Ko 25, bagaimana cara daftar mini kos? Bapak tinggal masuk ke sptorangpribadi.com. Thank you Pak Ko. Pak Ko 2595, Bapak Lietan, malam kok, mau tanya, jika orang tua memberi hibah kepada anak, bagaimana cara lapor di SPT orang tua dan SPT anak? Jawabannya adalah di SPT orang tua dihilangkan barangnya, sudah. Di SPT anak masukkan barangnya, kemudian masukin penghasilan yang tidak termasuk objek pajak namanya hibah. Thank you Bu Lieta. Dan apakah perlu bikin akte hibah sebagai bukti? Jawabannya perlu surat hibah ya, surat hibah. Tidak wajib ke notaris. Ya, thank you Bu Lieta. Ibu Liatan 9432, 2. Kalau jual rumah misalnya dulunya gimana terpotong? oke, Ibu Ceyun, Ibu Ceyun, nyambung yang tadi, apakah harus dipotong PTKP dahulu? Berapa PTKP-nya? Jawabannya perlu ya, semuanya perlu dipotong PTKP. PTKP itu sudah ada rumusnya ya. PTKP sudah ada rumusnya di halaman induk. Oke, thank you Bu Yunli, semoga terbantu. Glie, Bapak Nurutosan, kawan, setelah coba Cortex memang banyak hal yang sulit dipahami. WP orang pribadi yang hanya mau lapor SPT. Kalau ada pertanyaan, pilihan kita harus pahami dulu list yang panjang, buang-buang energi. Betul ya, beginilah Cortex ya, memang sengaja dibuat mempersulit wajib pajak ya. Kan di negeri Konoha kan punya satu prinsip ya, kalau memang bisa kami persulit, kenapa masih dipermudah? Kan prinsip negeri Konoha. Thank you Bu Nuruto, semoga terbantu. Bapak Naruto-san, Ibu Melan Melinako, untuk penghasilan PPh 23 sewa alat ya masuk dalam negeri lainnya kok masuk nilai bruto? Jawabannya betul bruto. Bukannya neto setelah dipotong norma MPPN? Sewa ya, sewa. Setahu saya sih sewa tidak dipotong norma ya, tidak pakai norma setahu saya. Kalau Ibu mau pakai norma ya boleh aja pakai norma, tetapi cari KLU-nya. Cari KLU yang tepat normanya. Thank you Bu Melan, semoga terbantu. Ibu Melan Merina, Bapak Melki VPP, kok awan tanya lagi. Untuk bunga deposito dan SBN di SPT dimasukin di bagian mana? Jawabannya masuk ke PPh final ya. Masuk ke PPh final. Terus, apakah harus diisi satu persatu per rekening atau digabung untuk jumlahnya? Jawabannya per bank ya, per bank. Jadi kalau ada 3 bank berarti 3 baris gitu.
Jadi tidak usah per rekening, tapi per bank. Thank you, Bapak Bu Mekti VPP. Mepri. Bapak Ang Petrus, kalau pembayaran PPh final tidak muncul, sepertinya mesti pakai pencatatan omset dari Januari sampai Desember. Kalau pembayaran PPh final tidak muncul. Oke, thank you Pak Ang Petrus. Ibu Yanti, kok istrinya MT, penghasilan suami dan istri dari PP 23 apakah juga hitung ulang? Jawabannya tidak ya, itu masing-masing. Yang namanya PPh final itu masing-masing, tidak gabung. Thank you Bu Yanti. Bapak Ang Petrus, Ibu Yanti YS9, Bapak Tipayung, kok saya sedang pemeriksaan badan LB. Harusnya jangka waktu 5 bulan, tapi sudah 5 bulan belum terbit SPHP. Apakah jangka waktu maksimal tetap di sebelum tanggal pelaporan SPT 2024? Jawabannya tetap 5 bulan ya. Bapak boleh kirim surat. Kalian sudah lewat 5 bulan, minta dibatalkan pemeriksaannya. Minta dicukupkan dengan tidak ada temuan. Thank you Pak Cipayung, semoga Pak terbantu. Cipayung for leave. Bapak Ari Kurniawan, WP adalah UMKM dan afiliat Shopee. Bukti potong hampir 900.000. Sudah dicoba cara saya ditambah penghasilannya, jadi 70 juta lebih karena PTKP K1. Apa efeknya dan apa korelasi ke harta yang sudah dibikin sebelumnya dari penghasilan UMKM? Jawabannya tidak ada efek apapun, jadi nggak ada masalah, lanjutkan aja. Thank you Pak Ari, semoga Bapak terbantu. Arif Kurniawan Laris. Bapak Anda, lanjutan yang tadi SBN yang diinvestasikan dalam bentuk obligasi di SPTOP catat di bagian harta ya. Jawabannya betul ya, namanya obligasi gitu. Thank you Bu Anda. Bapak Ibu Amelia, kok kalau NPPN tidak didaftarkan boleh nggak? Jawabannya tidak boleh ya, daftarin aja sekarang. Thank you Bu Amelia. Bapak Anda 280, Ibu Amelia Veronica. Bapak Ceyun, kok nyambung tadi gimana? Gimana Pak? Bapak unbox yourself. Kok kalau masukin bukti potong dari affiliate malah jadi LB, padahal dikit banget. Mending masukin atau gimana? Jawabannya tetap dimasukkan, kemudian ditambah penghasilan neto dalam lagi lainnya supaya tidak LB. Thank you Pak unbox. Bapak Ceyun Glie. Bapak unbox yourself. Bapak Jin Hyun, kok saya 2016 ada KPR rumah. Sampai sekarang belum pernah dilapor di SPT tahunan. Oh tadi sudah ya. Thank you Pak Jin. Hyun. Bapak Budi Darlung, kok saya sebagai pekerja dari satu pemberi kerja dan punya usaha komputer. Apakah wajib mencetak NPPN 2025 dan 2026? Jawabannya wajib. Jika omset 2025 4,5 M dan penghasilan neto 500 juta, apakah masih bisa pakai tarif 0,5%? Boleh ya, boleh. Jadi kan ini neto lainnya kan? Kalau neto lainnya itu boleh saja. Bapak Budi Darlung. Bapak Chae-yun Lee, yang harus dilaporkan adalah harta yang dititipkan saja atau uang imbalan per bulannya. Tolong info bagaimana cara lapornya. Ini gimana Pak Chae-yun Lee? Harta yang dititipkan? Iya, dilapor dua-duanya ya. Jadi harta yang dititipkan itu adalah piutang. Kemudian uang imbalan adalah bunga. Oke, tinggal lapor. Tadi sudah ya? Tadi sudah. Thank you Bu Yun Lee. Bapak Chae-yun Lee. Bapak Activity, kwitansi 1970 nilainya 8.500 sama dengan 15 gram perhiasan. SPT 2023 kode 051 saya input harga tahun 2023 15 juta. Harus bagaimana Pak? Nggak apa-apa ya. Jadi harga perolehan tetap 8.500. Oke. Nilai saat ini 15 juta. Itu yang betul. Thank you Pak Activity. Pak Activity 9451. Ibu Shirley, untuk SPT suami istri gabung, apakah laporan SPT harta istri perlu dilaporkan? Jawabannya perlu ya. Tidak boleh sebuah harta itu kehilangan jejak, tidak boleh ya, harus dilaporkan. Thank you Pak Bu Shirley, selamat teman. Shirley Nevania. Ibu Kimimura, hibah kalau orang tua nggak pernah lapor SPT karena nggak punya MPP gimana kok? Jawabannya tidak bisa, tidak bisa. Kalau begitu, biarkan itu tetap di orang tua saja. Nanti dibikin surat wasiat aja, bikin surat wasiat nanti diwariskan ketika meninggal itu. Kalau dia mau hibah sekarang, maka dia harus sudah lapor harta itu di SPT orang tua. Thank you Bu Kimi, semoga terbantu. Bapak Kimi Murah. Bapak Anda, tahun 2023 SPT ayah catat piutang di SPT anak lapor hutang. Di tahun 2025 hutang piutang dianggap lunas sebagai hibah. Boleh, boleh. Thank you, Bapak Anda. Anda 280. Bapak Jovis B. Kok kenaikan harta karena ada pemindah bukuan dari istri, yaitu deposito dinamakan suami. Apakah dianggap sebagai penghasilan? Jawabannya iya ya. Namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Harus bayar pajak kah? Jawabannya tidak ya. Statusnya MT. Oke, tidak sih. Tidak. Nggak perlu bayar pajak kalau itu dari suami istri. Thank you, Bu Jovi. Bapak Jovis B.
Bapak Naga Lukiman, kalau istri beli rumah tahun 2002, sebelum menikah nih dia beli rumah, apakah dilaporkan di SPT suami tahun ini bisa kena masalah sama orang pajak? Eh, 2002 ya, 2002. Kalau 2002 sudah lama sekali ya, sudah lebih dari 20 tahun. Jadi sudah kadaluarsa pemeriksaan. Langsung aja hajar ke 2025 boleh, dan juga ingat tahun perolehan ditulis 2002, dan ingat ya, ditulis juga di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya, ya senilai itu. Thank you Pak Naga, semoga terbantu. Bapak Naga Lukiman. Ibu Yuni, kok di bukti potong NPPN trainer dihitung sebagai konsultan 50%? Oke, kalau di SPT saya, klik NPPN-nya sebagai pengajar dengan NPPN 30%. Apakah boleh? Oh, boleh, boleh ya. Jadi bukti potong itu tidak mengikat kita. Kita boleh aja pakai 30%, 60% itu boleh. Karena kan kita yang tahu kita punya norma. Sedangkan bukti potong kan selalu 50%. Gitu. Thank you, Bu Yuni. Semoga terbantu. Ibu Yuni. Ibu Sari, makasih sama-sama. Bapak Sari, Ibu ya. Bapak L23, kalau pengusaha UMKM, apakah perlu lapor harta persediaan usaha? Jawabannya adalah ikuti kondisi sebenarnya. Ada apa nggak ada persediaan usaha? Kalau ada, lapor. Kalau nggak ada, nggak usah. Gitu. Thank you, Bu, Pak Mon. Bapak PT Joni, sama-sama. Sukses selalu. Bapak PT Joni. Sukses selalu. Ibu Meta, absen apa? Pak Bravo. Pak Ligies. Bapak Bravo. Oke. Thank you teman-teman ya. Ini yang belum terjawab ya. Dan kita akan jawab. Oke, teman-temannya sudah semuanya. Thank you teman-teman. Kita live Instagram tiap hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa. Semoga terbantu.